people, hari ini makan siangnya pakai apa? Nah, daripada bingung-bingung, apalagi makanannya nggak sehat, mending kamu langganin ini deh, Fit Foodie. Ini catering sehat dari kota Semarang yang rendah lemak, terus non MSG dan pastinya sehat buat kamu. Pengen tahu nggak sih gimana cerita di balik produk satu ini? Kita akan tanya langsung bareng sama ownernya, jadi tonton terus di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Mas Audi, salah satu owner dari Fit Foodie. Mas Audi, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Makasih kita udah dibolehin main ke dapurnya langsung loh ya, untuk melihat bagaimana proses di balik layar dari Fit Foodie. Nah, sekarang kalau mau sambil nonton nggak apa-apa nih Mas? Saya sambil kerjain ya. Iya, sambil kita cerita ya Mas tentang sebenarnya awal mulanya gimana sih kok bisa ngebangun bisnis yang satu ini? Awal mulanya tuh sebenarnya dari istri saya. Istri saya tuh minta dimasakin makanan sehat. Gitu. Minta dimasakin makanan sehat. Terus kebetulan temennya yang dokter gizi Bu Aul ini mungkin lihat di Instagram, terus bikin ide lah kita kerjasama kalau kita bikin makanan sehat yang bener-bener diawasi oleh dokter gizi gitu ya, supaya nutrisinya itu bener-bener terukur dengan baik lah gitu. Jadi berawal dari permintaan istri. Iya. Jadilah sebuah bisnis begitu ya. Tapi memang Mas Audi backgroundnya ini suka masak, hobi atau memang chef? Kebetulan saya memang chef, jadi saya memang pekerjaannya di bidang food and beverage, selalu di bidang food and beverage gitu. Dan kalau untuk bisnis ini berarti apakah bisnis pertama di F&B atau sebelumnya juga udah ada pengalaman? Enggak, dulu saya sudah pernah ada kafe, pernah ada online, jualan kue online juga sudah ada. Oh oke. Dan terus kira-kira dari beberapa yang sudah dijalani ya, ini kan beragam ya, ada kafe, terus online untuk kue. Nah sekarang catering sehat bisa disebut begitu ya? Iya betul, catering sehat. Perbedaannya kayak gimana nih dan apa fokusnya untuk di bisnis kali ini? Kalau untuk catering sehat ini, jadi tujuan kita itu pengen bikin makanan yang sehat tapi tetap enak, karena kan kalau buat orang seringkali stigmanya itu kalau makanan sehat tuh pasti rasanya kurang, terus selalu wah warnanya tidak menarik. Nah seperti itu, jadi kita berusaha bikin makanan sehat yang enak gitu. Tapi kalau untuk di Semarang sendiri, dari sudut pandang Mas Audi ya, apakah sudah mulai banyak yang sadar tentang pentingnya lifestyle makan yang sehat seperti ini, dan bagaimana antusiasmenya masyarakat dengan hadirnya Fit Foodie? Sebenarnya peminatnya cukup banyak ya, kebanyakan customer kita itu dari orang kantoran, terus dokter-dokter juga banyak. Jadi mereka yang sebenarnya kebanyakan bekerja 9 to 5, mungkin mereka kan nggak punya waktu untuk dapat makanan sehat ketika makan siang. Jadi daripada jajan, jadi mereka langganan lah di kita untuk menyediakan makan siang yang sehat buat mereka. Gitu. Apakah ini hanya makan siang saja atau ada pilihan lainnya juga? Sementara ini kita masih makan siang dulu. Sementara ini, nanti mungkin ke depannya mungkin kita bisa pertimbangkan untuk ekspansi ke mungkin makan malam atau catering kantor gitu, juga mungkin kita bisa pertimbangkan ke situ. Oke, jadi kalau lunch yang sehat langsung keingetnya Fit Foodie gitu ya? Betul sekali. Dan kalau dari segi menu yang ditawarkan itu menunya berupa apa aja? Tadi katanya Mas Audi pengen menunjukkan bahwa menu makan sehat ini bisa beragam, berwarna dan berasa gitu ya? Betul. Jadi kalau untuk menu sendiri kita berusaha tidak ada pengulangan menu dalam 1 bulan itu. Jadi kita ada berbagai macam menu, dari menu Indonesia, menu Asia, menu Western pun juga ada.
Jadi kayak hari ini kita bikin menunya ya ke arah Thailand lah, seperti itu. Oke, ini namanya apa nih? Boleh kita perlihatkan ya? Ya, ke boleh, people. boleh. Nah, ini dia. Apa masih ada di dalamnya? Ini kita ada nasi daun jeruk, ada tumis sayur wortel dan buncis. Lalu ini untuk proteinnya kita ada campuran daging ayam dan udang dengan saus asam manis. Wow. Tuh, bisa dilihat people ya. Ini nasi daun jeruknya aja ini wanginya sampai sini loh ya. Terus sehat pastinya, ada sayurannya. Kemudian proteinnya bahkan nggak cuma tadi ada udang dan ayam. Ada ayam begitu ya. Dan nggak lupa ada buahnya juga. Betul. Jadi kalau di satu kotak ini selalu ada 4 komponen tersebut? Betul, selalu ada 4 komponen tersebut. Jadi selalu ada karbohidrat, buah, protein, dan sayur. Oke, jadi nggak usah bingung ya, misalnya habis makan ini butuh serat apa, semua udah ada di dalam sini. Betul sekali. Terus sejauh ini untuk menu yang paling best seller itu apa? Yang mungkin paling dinantikan dalam sebulan? Menu paling best seller kebanyakan daging sapi ya. Daging sapi. Karena menu-menu daging sapi mungkin karena ya memang lebih enak lah ya daging sapi dibandingkan daging-daging yang lainnya sih. Kayak beef stew itu pakai mashed potato itu juga banyak peminatnya. Terus kalau misalnya kita punya kebutuhan tertentu nih, ini sistemnya apakah hari ini menunya ini atau kita nanti bisa pesan disesuaikan untuk hari ini pengennya menu yang A atau B gitu? Kalau kebetulan untuk saat ini kita sudah punya jadwal seminggu yang sudah ditentukan, Senin menunya apa, Selasa apa, Rabu apa, itu untuk sementara ini sudah kita tentukan dulu. Cuma lagi-lagi nutrisinya sudah dihitung dengan baik oleh dokter gizi. Oh begitu. Kalau misalnya nih aku lagi diet nggak makan garam gitu, bisa nggak sih request? Nah kalau untuk request personal seperti tidak memakai sesuatu, pengen tambah sesuatu, sementara kita belum bisa. Akan tetapi kadar garam, kadar lemak, semuanya itu sudah terhitung gitu. Jadi ini sudah bisa dipastikan ini jelas sehat lah, dari minyak, karbohidrat, protein, serat, gula, garam itu semua sudah dihitung. Karena ini ada dokter gizinya juga ya. Nanti kita akan ngobrol tentang masalah tersebut sama salah satu ownernya juga. Lalu kalau misalnya dari para konsumennya begitu ya, konsumennya dari Fit Foodie ini kebanyakan apakah yang bekerja atau mungkin anak-anak begitu juga ada? Kebanyakan sih memang pekerja kantoran ya, yang ngantor, yang mereka kalau makan siang itu cari yang sehat susah. Cuma memang akhir-akhir ini memang ada beberapa anak-anak sekolah yang mungkin orang tuanya pengen mereka makan siangnya itu lebih sehat daripada jajan sembarangan, terus kirim Fit Foodie. Oke, dan ini apakah hanya di hari kerja saja? Karena kebanyakan kan pembelinya pekerja ya, atau di weekend juga bisa nih? Sementara ini hari kerja saja. Oke, jadi pokoknya mengikuti jam kerja. Betul. Ya? Baik, dan kedepannya kira-kira kita bisa nggak misalnya mau beri masukan menu-menu khusus atau memang setiap bulannya nanti akan dicarikan menu-menu lainnya juga? Jadi kalau dari kita sendiri, dari saya sendiri sebagai yang ngedesain menu, setiap minggunya kan kita selalu ganti menu terus. Cuma memang terkadang ada input dari customer yang, Kak aku pengen menunya minggu depan ini, oh bisa kita tampung, dan ketika itu istilahnya apa ya, cocok, bisa kita keluarkan menu tersebut. Oke, jadi bisa ya, nanti kasih masukan aja, siapa tahu di ACC sama Mas Audi sekali. Bisa jadi pilihan menu. Baik, dan setelah ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama ownernya yang satu, terutama tentang masalah gizinya, biar e-people semakin yakin bahwa sesuai namanya ya, Fit Foodie, makanan yang bisa bikin tubuh kita semakin sehat. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku.
Oke people, masih di Ini Usahaku episode Fit Foodie. Kalau tadi kita udah ngobrol bareng sama Mas Aul ya, salah satu ownernya. Nah, ini dia owner satunya lagi, Dr. Aulia. Apa kabar, Dok? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, tadi kita udah ngobrol soal masalah masakannya gitu-gitu. Karena ketemu sama dokter, kita mungkin lebih tanya ke bagian masalah gizi dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk Dr. Aul sendiri, selain yang pasti handle masalah gizi, ada untuk ngehandle apa lagi? Mungkin bagian marketing atau apa? Iya, jadi emang usaha ini kan kita bikin berdua awalnya dengan Chef Audi sama istri dan suami kita juga ikut gabung. Oh. Nah, jadi kalau misalnya Chef Audi sama istrinya di sini lebih cenderung ke masaknya ya. Jadi dari pagi gitu masak, hari sebelumnya prepare dan lain-lain, menu dan lain-lain dipersiapkan oleh beliau. Kalau saya lebih cenderung ke tadi ngitung nutrisinya, kemudian marketing. Jadi kalau misalnya cari customer, kenapa saya cari customer? Karena posisi kan saya dokter spesialis gizi klinik. Awalnya memang banyak beberapa pasien, teman dekat juga yang minta ayo dong kamu bikin catering supaya kita tuh tahu makanan yang dicontohin yang bener tuh seperti apa. Oh, begitu. Jadi kayak kalau pasien gitu kan cuman kita kasih tahu ini nasi 100 gram, ini. Nah contohnya kayak gimana? Kadang-kadang bingung juga karena waktu itu belum ada contohnya lah. Kalau sekarang kan, oh ini kita punya catering bisa dicoba, paling nggak bisa diaplikasikan untuk kamu dan juga untuk keluarga mungkin, nah kayak gitu. Jadi selain itu juga yang kita handle ya, saya handle ya, itu cenderung ke kurir, masalah pengiriman karena ternyata membuat usaha catering itu harus sepaket sama kurir. Itu yang kita pelajari karena ya nggak mungkin kita selalu bareng sama pihak ketiga ya, walaupun kadang-kadang kita butuh karena kadang-kadang pengirimannya macam-macam kemana-mana pakai pihak ketiga, tapi kita juga ngusahain kurir sendiri. Nah itu yang perlu diatur. Makanya kalau misalnya untuk pemesanan ada yang minta hari H baru bilang pagi pesan untuk siang, untuk kita biasanya nolak karena kita biasanya udah ngeplotin nih kurirnya kemana aja supaya tepat waktu. Nah kayak gitu sih yang lebih saya urus. Oh begitu. Jadi kira-kira kalau untuk kan masalah catering apalagi yang sehat seperti ini, kesegaran itu sangat penting ya. Betul. Jadi kira-kira dimasaknya jam berapa dan kemudian dikirim jam berapa sih? Nah yang perlu kita perhatikan juga ternyata masakan yang kita masak fresh dari dapur atau misalnya dari restoran atau misalnya dari abang-abang gerobak itu beda sense-nya atau beda cara makannya, rasanya dan aromanya itu dengan yang nasi box kayak yang kita jual ini. Nah yang perlu diperhatikan memang selain harus fresh, nggak bisa ya kita masak hari sebelumnya. Mungkin preparation memang iya ada kayak misalnya ayam, daging dan apanya harus diolah dulu hari sebelumnya. Tapi memang masaknya benar-benar harus beberapa jam sebelumnya. Dari pagi biasanya kita mulai ya sekitar jam 7-an, jam 6, jam 7 tergantung jumlah pesanan juga. Jam 10 itu kita targetnya udah selesai. Jam 10 udah selesai dan jam 10 itu harus dalam keadaan tidak terlalu panas. Jadi kalau misalnya kita nerima box dalam keadaan dibuka terus masih ada airnya gitu kan, pernah ya, itu berarti kan masih terlalu panas kemudian ditutup. Nah kita menghindari itu, maka dari itu kurang lebih jam 10 itu udah ready dalam bentuk makanan setengah dingin. Kemudian kita usahakan juga supaya walaupun makanan tersebut dingin itu masih enak untuk dimakan atau masih istilahnya masih bagus atau layak untuk dimakan. Nah itu yang perlu jadi tantangan ya salah satunya. Dan pengiriman kita sehari-hari kita sampaikan ke customer kalau kita startnya jam 10 sampai kita usahakan jam 12.30 udah sampai gitu tiap harinya, kecuali hari Jumat karena agak maju ya kita usahakan setengah 12 itu udah sampai. Begitu. Jadi makanya ketika sampai ke tempat kita masih dalam keadaan fresh dan iya, betul. Kondisi terbaik begitu ya. Kalau tadi Dokter Aulia bilang memang bener sih, misalnya kita sebagai pasien bingung ya ini harus nimbang-nimbang, ukur segala macam, gak usah ribet-ribet, langsung pesan di sini aja. Betul. Sudah disesuaikan begitu ya. Tapi memang kebutuhannya kita dalam sehari itu tuh harusnya seperti apa sih Dok yang idealnya biar kita tetap sehat? Nah jadi kalau misalnya dilihat tabelnya ya dari Kementerian Kesehatan juga udah ngasih clue-clue atau misalnya hitungan-hitungan berapa kebutuhannya dari bayi, anak, remaja, dewasa dan lansia itu beda-beda. Itu pun yang beraktivitas, yang istirahat ataupun yang sakit juga beda. Jadi misalnya orang yang ada sakit rebahan gitu nggak beraktivitas ya berarti itu
otomatis kebutuhan kalorinya lebih kurang dibandingkan yang kita beraktivitas. Nah, kalau kita beraktivitas itu sebenarnya sehari butuhnya kurang lebih bisa sampai 2000 sampai 2500. Tapi pada kenyataannya saat ini kan memang apalagi kita sektornya pekerja kantoran di mana biasanya mereka di dalam ruangan, kemudian sering di depan komputer, jadi aktivitas fisiknya agak kurang. Kita kurang lebih ngitungnya mungkin kebutuhannya kurang lebih 1800, di mana dalam satu hari kan kita makan dibagi menjadi 3. Nah, 3 itu yang besar. Belum ditambah cemilan 2 kali misalnya, jadi sekali porsi makan ini kita sediakan kurang lebih 350 sampai 450 kalori. Terus untuk persentase dari proteinnya biasanya kita ngitungnya kurang lebih 20%, itu udah cukup banget sih untuk misalnya untuk kebutuhan protein sehari-hari. Jadi biasanya itu kita sesuaikan untuk kondisi orang yang sehat ya, yang beraktivitas, kurang lebih segitu. Tapi kalau misalnya untuk kita remaja dewasa, misalnya dewasa muda, itu memang kebutuhannya sehari bervariasi kurang lebih 1800 sampai 2200 mungkin. Oke, jadi kalau yang disiapkan ini pokoknya untuk sesuai dengan marketnya ya, para pekerja yang butuh energi tapi juga tidak terlalu banyak. Dan pastinya bisa menunjang untuk energi yang kita butuhkan dalam sehari gitu ya. Oke, dan kalau di Semarang kan sebenarnya sudah cukup banyak ya catering sehat yang bermunculan. Apa yang membedakan Fit Foodie dengan yang lain? Nah, kalau kita itu terutama saya ya tertarik sebenarnya awal-awal karena ini bidang pekerjaan saya masalah gizi. Jadi kadang-kadang tertarik awalnya sebelum saya buka sendiri, lihat banyak yang masuk tuh justru dari luar kota. Kalau catering dari Semarang sendiri biasanya catering yang belum terlalu mengedepankan jumlah nutrisi, hanya untuk mencukupi kebutuhan makan ya, tapi belum untuk kebutuhan gizinya. Kalau yang dari luar yang masuk kayak Semarang, dari Jakarta, dari Surabaya, itu saya lihat karena mungkin dia udah mainnya besar ya, jadinya harganya tuh biasanya lebih mahal. Nah, kalau kita berusaha supaya lebih aman di kantong, kemudian kita juga mengeluarkan paket-paket yang lebih murah jika dibeli dalam jumlah besar. Kemudian walaupun belinya cuma satu-satu gitu, tapi kalau misalnya kolektif dalam satu kantor ada beberapa orang yang pesan, kita juga biasanya ngasih free ongkir. Begitu. Dulu awal-awal buka memang kita free ongkir ya. Sekarang kita sudah ada tambahan ongkir, itu pun flat. Nah, kalau misalnya ada kolektif kita bisa bantu. Kemudian kelebihannya lagi dibanding kompetitor, saya rasa kalau misalnya menu yang kita hadirkan ini kan biasanya tiap minggu berganti. Nah, kebetulan Chef Audi ini memang untuk menunya sangat bervariatif. Jadi ada disampaikan ada menu Asia, itu nggak cuman Indonesia aja. Jadi ada menu Jepang, menu Korea saat ini. Kemudian juga, nah karbohidrat yang kita pakai itu memang kita belum bisa request ya saat ini karena mungkin karena belum bisa sampai memenuhi sampai situ, tapi karbohidrat yang kita sampaikan setiap harinya itu beda-beda. Jadi nggak cuma nasi, ada kentang, kemudian sesekali juga kita berikan roti. Jadi memang pada beberapa orang mikirnya karbohidrat itu kan harusnya nasi yang bagus tuh beras merah misalnya kayak gitu. Nah, ternyata keanekaragaman itu justru berpengaruh. Kita udah siapkan menu, dan biasanya yang saya sarankan biasanya kalau ada yang customer yang nanya ya, menu 1 minggu itu udah cukup. Jadi biasanya kalaupun ada menu roti, kita roti paling cuma 1 kali dalam seminggu. Begitu. Nah, kalau misalnya ngikutin Senin sampai Jumat justru jauh lebih baik dibanding ngambil satuan. Karena udah bervariasi. Kalau misalnya satuan kan kadang-kadang di hari luar itu dia makan itu lagi gitu. Nasi pun kita jarang nasi biasa ya, biasanya nasi campur jagung, nasi jeruk. Jadi customer juga nggak bosen istilahnya kayak gitu. Dan kalau kita ngambil 1 minggu gitu, apakah ada paket tersendiri dengan harga yang lebih murah? Iya, lebih murah. Kemudian 1 bulan lebih murah lagi. Kemudian kalau 2 bulan bisa dapat free konsultasi dengan saya, dokter gizi. Terus kalau misalnya lebih lagi nanti ada paket kita adakan untuk cooking class. Jadi semakin besar paket yang diambil, semakin banyak benefit yang didapatkan ya. Oke, dan terus yang paling penting nih, gimana cara ordernya? Iya, nanti bisa pesan dari Instagram, juga ada nomornya, bisa dihubungin lewat WA paling gampang ya. Kemudian kalau misalnya mau pesan itu tadi, saran saya sih kalau misalnya mau lebih hemat lagi bareng-bareng kolektif. Terus kita juga menerima pengiriman ke sekolah, sebenarnya udah mulai beberapa orang tua menanyakan. Jadi bisa juga diorder lewat teman-teman di sekolah, mungkin barengan gitu boleh.
Paling gampang banget, cuma tinggal WA aja, nanti terus kita sesuaikan, kita kabari gitu. Oke, jadi kalau belinya semakin banyak pasti juga akan semakin hemat. Betul. Gitu ya, bareng-bareng sekalian. Dan terakhir, kira-kira untuk sosial media buat yang pengen kepo lebih dalam ya tentang produk-produk atau layanan dari Fit Foodie, bisa kepoin di mana? Bisa di Instagram kita fitfoodie.smg, kemudian di situ nanti langsung ada linknya untuk lewat WhatsApp lebih kita kasih informasi lebih dalam, karena di Instagram biasanya cuma gambar-gambar ya, kemudian juga testimoni ada juga di Instagram, silakan dilihat. Oke, jangan lupa di Instagram ya. Dan e-people, semoga informasi tadi bisa memberikan inspirasi dan juga informasi untuk e-people semua. Kalau gitu, saya Hani Normalita beserta Dr. Aulia dan juga Chef Audi yang tadi udah ngobrol bareng sama kita pamit. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Semarang Pemkot biar nggak ketinggalan informasi seputar Kota Semarang. Dan pasti ini usahaku akan kembali lagi di episode selanjutnya. Kalau e-people punya usaha yang unik menarik pengen kita liput, silakan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa.